Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, kita lihat dulu kanan kirinya apakah ada sampah. Ada, Bu. Ya, kalau ada sampah diambil terus dibuang, bajunya dirapikan, kerudungannya dirapikan. Sebelum mulai pelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ayo kita bahasa dipimpin. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sangat semangat ya hari ini. Ya, Bu. Hari ini sampai tidak masuk? Nurul Fariha, Bu. Mana Nurul Fariha? Tahu. Sakit, Bu, sakit tadi malam izin. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan kasih tahu kepada kalian kalau hari ini kita akan membahas tentang kurban. Nah, tujuan pembelajaran kurban di sini yaitu yang pertama adalah menjelaskan tata cara berkurban dengan baik, lalu yang kedua adalah mempraktekkan tata cara berkurban dengan baik, yang ketiga adalah menjelaskan hikmah berkurban. Nah, lanjut. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin memberikan pretest terlebih dahulu kepada kalian. Waktunya hanya 2 menit. Kita langsung masuk ke materi kurban. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang tahu kurban itu apa? Memotong sapi. Kita memotong kambing, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kurban. Yang pertama adalah pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban itu berasal dari kata korban yang artinya adalah dekat. Nah, sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dan ketentuan dan juga waktu yang tertentu. Itu adalah pengertian dari kurban. Apa sih hukum berkurban? Ada yang tahu? Sunnah, Bu, bagi orang yang mampu. Ya, pintar nih. Ibu akan menjelaskan hukum berkurban. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan jumhur ulama atau sebagian besar ulama berpendapat bahwasannya hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Nah, hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Malik, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Itu adalah berkurban karena nazar. Lalu yang kedua, ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Nah, hewan ternak yang dimaksud itu apa aja? Sapi, kambing, unta, kerbau. Nah, hewan ternak di sini adalah sapi, tadi benar. Sapi, kambing, kerbau, unta, domba. Tuh, itu adalah hewan ternak yang buat kurban. Nah, adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat. Nah, ada syaratnya. Yang pertama, telah cukup umur. Terus tidak cacat, misalkan kakinya 1 apa kakinya 2, itu berarti gak boleh buat dikurban. Nah, terus misalkan kambingnya kurus, boleh gak dikurban? Enggak, boleh, berarti dia cacat. Nah, terus sakit, boleh gak kambing? Kalau tidak boleh dikurban? Gak boleh, ya. Nah, ketentuan cukup umur. Nah, ketentuan cukup umur itu di sini yang pertama adalah domba. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah copot giginya. Terus yang kedua, kambing. Biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Yang ketiga adalah unta. Sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Yang keempat adalah sapi atau kerbau. Sekurang-kurangnya berumur 3 atau 2 tahun. Nah, seekor kambing hanya untuk dikurbankan hanya untuk berapa orang? 1 kambing. Nah, kalau unta 7. Nah, kalau kambing untuk 1 orang, kalau unta untuk 7 orang. Nah, kapan sih waktu berkurban itu?
Nah, berkurban itu dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kalau tahun ini umat muslim berkurban pada tanggal akhir bulan ini, yaitu tanggal 31 Juli. Nanti kita Idul Adha atau lebaran haji gitu. Nah, tempat menyembelih hewan di mana? Biasanya kalian ngelihat tempat menyembelih Di hewan masjid. Nah, iya, kalau tempat menyembelih hewan itu sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, agar apa? Agar menjadi sarana syiar Islam. Ayo jangan ngobrol, perhatikan ke papan tulis. Sunnah-sunnah adalah menyembelih. Pada waktu menyembelih, hewan kurban disunahkan satu, melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan, biasanya seperti yang pertama adalah membaca basmalah. Seperti apa baca basmalahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah membaca sholawat. Nah, terus yang ketiga adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat. Sholat aja kita menghadap kiblat berarti motong juga harus ke arah kiblat. Terus yang keempat adalah menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya. Terus yang kelima adalah memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri ke kanan leher hewan. Tapi nggak boleh sampai putus. Terus yang kedua membaca takbir. Takbir seperti apa bacanya? Lafaznya Allahu Akbar. Ya, oke. Yang ketiga membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat bukunya, ibu meminta satu orang untuk membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nah, itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang berkurban atau orang yang berkurban itu menyembelihnya sendiri, menyembelih hewannya sendiri. Jika ia diwakilkan kepada orang lain, maka orang yang berkurban itu disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung atau harus ada di tempat. Lanjut, yang terakhir adalah hikmah berkurban. Hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala mengandung beberapa hikmah, baik bagi orang yang berkurban, terus orang yang menerima maupun bagi kepentingan umum. Nah, yang pertama bagi yang berkurban, hikmahnya yaitu yang pertama adalah menambah kecintaan kepada Allah. Yang kedua adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Nah, terus yang kedua bagi orang yang menerimanya, bagi orang yang menerima daging kurbannya, yaitu adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah menambah semangat dalam ibadah hidupnya. Yang ketiga adalah bagi kepentingan umum. Nah, yang pertama memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua orang, semua lapisan masyarakat. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama, baik bagi orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu atau orang yang kurang mampu. Seperti itu. Terus selesai ya, ibu menjelaskan materinya. Habis ini ibu meminta 2 orang siswa untuk mensimulasikan atau mempraktekkan tata cara berkurban yang benar itu seperti apa. Nah, apakah ada yang bertanya? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang nanya balik deh. Ibu ingin nanya pengertian kurban. Ya, kamu silakan jawab. Pengertian kurban adalah
hewan yang disembelih dengan niat beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan dan juga waktu tertentu. Ya, bagus sekali. Berarti kalian pada pintar. Pada perhatiin juga. Nah, Ibu minta 2 orang untuk mensimulasikan atau mempraktekkan bagaimana tata cara berkurban dengan baik. Kan tadi udah diajarin tuh Ya, sunahnya. Nah, sekarang kita praktek untuk berkurban. Ini ada hewannya. 2 orang. Nah, lalu sebelum kamu motong, kamu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus dalam hati niat orang yang dikurbankan, ceritanya kamu tukang motongnya, bukan orang yang berkurban. Iya, Bu. Nah, terus dalam hati terus baca doa yang tadi Ibu suruh juga. Terus ini. Nah, langsung dipotong, jangan sampai putus. Baca takbir ya, Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan postes terlebih dahulu. Postes, tadi kan gitu. Isi ya 2 menit, jangan lama. Dikumpulkan ke ketua kelasnya. Sudah selesai? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, kesimpulan kita hari ini pada materi kurban yaitu adalah melenyapkan nyawa atau melenyapkan nyawa binatang dengan cara memutuskan jalan makan dan minum atau kerongkongan dengan pisau yang tajam atau dengan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Ibu memberikan tugas untuk minggu depan yaitu membaca halaman 23. Nanti minggu depan kita akan bahas. Sebelum menutup pelajaran, baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.